San, balik lagi bersama aku Nevertali Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Nah, seperti yang kita tahu guys, pemerintah dunia merupakan organisasi terbesar sekaligus organisasi yang mengatur seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di dunia One Piece. Artinya, setiap orang yang ada di dunia One Piece harus patuh dan taat terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah dunia. Jelas, pemerintah dunia yang sudah memegang kekuasaan selama 800 tahun lamanya tak lepas dari sebuah kekuatan militer terbaik di antara pihak-pihak yang ada di dunia One Piece. Dan juga pastinya terdapat para pemimpin yang memberikan berbagai keputusan yang akan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Contohnya dalam Arch Reverie kemarin, salah satu keputusan yang diambil oleh pemerintah dunia adalah pembubaran Shichibukai atau kelompok bajak laut yang bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Nah, seperti halnya di dunia nyata, pemerintah dunia pun memiliki hierarki atau struktur jabatan yang berlaku. Dan di konten kali ini aku mau ngebahas hierarki atau struktur organisasi dari pemerintah dunia. Tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya guys. Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Nah, yang pertama puncak hierarki dari pemerintah dunia adalah Im Sama. Sosok Im Sama sendiri pertama kali muncul pada manga One Piece chapter 906, lebih tepatnya ketika Arch Reverie. Nah, ketika itu tidak banyak informasi yang diketahui tentang Im Sama. Namun hingga pada manga One Piece chapter 908, para Gorosei yang awalnya diyakini merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia, justru diperlihatkan bersujud di hadapan Im Sama. Bahkan para Gorosei pun mau menerima permintaan dan perintah dari Im Sama. Dan sejak saat itu, para fans One Piece benar-benar dibuat terkejut dengan identitas Im Sama, meskipun Oda Sensei baru memperlihatkannya hanya sedikit saja. Lalu selang 150 chapter kemudian, sosok Im Sama akhirnya diperlihatkan kembali muncul pada manga One Piece chapter 1060. Ya, di chapter ini Oda Sensei akhirnya sedikit memberikan petunjuk mengenai kekuatan Im Sama yang mampu menghancurkan sebuah kerajaan hanya dengan menatap sebuah peta dari wilayah kerajaan yang akan dia targetkan. Jelas hal ini tentu saja membuat Im Sama benar-benar dianggap sebagai sosok dewa ya guys. Di sisi lain, memang ada kemungkinan besar para Gorosei menyembunyikan sosok Im Sama dan hanya para Gorosei lah yang tahu tentang Im Sama. Itu sebabnya jika Im Sama ini memiliki keterkaitan tentang apa yang terjadi saat terbentuknya pemerintah dunia, lebih tepatnya saat terjadinya abad kekosongan atau Void Century. Kemudian di bawah Im Sama ditempati oleh Gorosei. Selain sosok Im Sama, sosok para Gorosei juga menjadi salah satu misteri besar yang ada di dunia One Piece. Pasalnya sampai saat ini kita belum dijelaskan tentang detail mengenai identitas dan juga kekuatan dari para Gorosei. Namun yang jelas sesuai namanya, Gorosei atau yang berarti 5 tetua bintang berisikan 5 orang tua yang memiliki peran penting di organisasi pemerintah dunia guys. Nah, apabila kita perhatikan lagi, memang sih di atas kertas Gorosei adalah 5 orang paling kuat di dunia One Piece dalam urusan politik. Merekalah yang menjalankan pemerintah dan dikenal sebagai sosok yang mengetahui tentang sejarah dunia. Di mana hal ini menunjuk pada sebuah indikasi jika Gorosei, Im, dan Joy Boy diyakini memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan kata lain, mereka juga terlibat dalam peristiwa penting saat terjadinya abad kekosongan. Apalagi Gorosei pernah mengatakan kepada Im Sama bahwa sudah saatnya untuk melakukan pembersihan massal. Dan mereka menilai jika dunia ini sudah mulai kembali sulit untuk dikendalikan. Jadi menurut aku sih, mereka lebih meminta persetujuan Im Sama untuk mengambil keputusan agar bisa menentukan pihak yang dianggap sebagai ancaman besar bagi pemerintah dunia. Ya, walaupun kekuatan dari para Gorosei ini belum diperlihatkan oleh Oda Sensei, tetapi menurut aku sih jika dilihat dari beberapa anggota Gorosei yang memiliki bekas luka, sepertinya mereka memiliki kemampuan bertarung yang tidak bisa diremehkan begitu saja guys. Dengan kata lain, hal ini juga bisa diasumsikan bahwa mereka sangatlah kuat. Dan menurut aku juga, Gorosei ini tidak seperti para Tenryubito yang memang lemah.
Lalu yang ketiga di bawah Gorosei ditempati oleh kaum naga langit atau Tenryubito. Nah, menurut aku yang menarik sekaligus bikin geleng-geleng kepala dari para kaum naga langit atau Tenryubito ini adalah mereka seringkali menganggap diri mereka sangat berbeda dengan orang-orang atau masyarakat yang ada di dunia One Piece. Mereka bahkan enggan untuk menghirup udara yang sama dengan masyarakat biasa karena dianggap berbahaya dan beracun. Bahkan tidak ada yang berani membantah atau bertindak apapun kepada kaum naga langit. Oh ya guys, sebenarnya sejarah mengenai para Tenryubito ini sangatlah panjang. Namun singkatnya mereka dianggap sebagai keturunan langsung dari 20 kerajaan yang kemudian menyatu untuk mengalahkan kerajaan kuno dan membentuk pemerintah dunia. Kedudukan mereka pun diyakini hanya satu peringkat di bawah Gorosei atau 5 tetua bintang. Nah, tentunya kalian semua para fans One Piece tahu, jika berurusan dengan kaum naga langit, artinya berurusan juga dengan pemerintah dunia dan angkatan laut. Ini bisa dilihat saat Luffy menghajar salah satu Tenryubito ketika di Kepulauan Sabaody. Dan tidak butuh waktu yang lama bagi Admiral Kizaru dan pasukan angkatan laut untuk tiba di Sabaody. Kemudian di bawah Gorosei dan Tenryubito ada kepala staf pemerintah dunia. Nah, sebenarnya tidak terlalu banyak informasi yang diketahui dari posisi atau jabatan ini guys. Namun jika diperhatikan, jabatan ini memiliki tugas atau wewenang untuk menjembatani antara pihak pemerintah dunia dan organisasi angkatan laut, di mana kepala staf pemerintah dunia akan memberikan petunjuk atau perintah yang kemudian diteruskan langsung kepada pihak angkatan laut. Nah, biasanya perintah ini akan langsung diberikan kepada seorang Fleet Admiral. Selain itu, jabatan ini juga membawahi berbagai organisasi yang berada di bawah pengawasan pemerintah dunia seperti Sipirpol. Ya, bisa dibilang sih, jabatan ini merupakan jabatan seorang Panglima TNI kalau di dunia nyata ya guys. Oh ya, saat ini orang yang menduduki jabatan ini adalah Panglima Kong. Belum banyak informasi yang diketahui tentang Panglima Kong, terutama soal kekuatannya. Namun yang jelas, jika kita melihat dari karirnya di organisasi Angkatan Laut, Panglima Kong pernah menjabat sebagai seorang Fleet Admiral, diyakini kuat bukanlah orang biasa. Apalagi jika kita melihat dua admiral setelah Panglima Kong yaitu Sengoku dan Sakazuki Akainu. Memang mereka berdua bisa dibilang menjadi karakter terkuat dalam cerita One Piece. Lalu yang terakhir adalah Sipirpol. Nah, Sipirpol sendiri merupakan sebuah organisasi rahasia yang dimiliki oleh pemerintah dunia, di mana organisasi ini tidak memiliki hubungan sama sekali dengan organisasi angkatan laut ya guys. Oh iya, tugas dari Sipirpol adalah melakukan berbagai tugas seperti intelijen atau mencari berbagai informasi serta investigasi mengenai berbagai kasus yang ada di dunia One Piece. Gak cuma itu aja ya guys, mereka juga tak segan-segan untuk menghabisi targetnya sesuai arahan dari pemerintah dunia. Oh iya, di sisi lain yang perlu kita ketahui juga dari organisasi Sipirpol sendiri yaitu agen intelijen ini memiliki 8 pos yang terdiri dari CP1 sampai CP8. Sedangkan dua kelompok Sipirpol lainnya yaitu CP0 dan CP9 merupakan agen yang tidak resmi. Hanya para petinggi pemerintah dunia saja yang mengetahui mengenai agen intelijen ini guys. Nah, CP0 sendiri merupakan agen yang paling kuat jika dibandingkan dengan agen lainnya. Bahkan, agen ini memiliki kemampuan yang melebihi dari agen yang biasa bertugas untuk melaksanakan pembunuhan yaitu agen CP9. Menurut Nico Robin, tidak ada kelompok atau orang yang bisa lolos dari kelompok ini. Selain itu, agen CP0 juga sangat dikenal loyal dan mau melakukan apapun dari perintah para Gorosei, meskipun nyawanya sendiri adalah taruhannya guys. Oke guys, itu tadi merupakan pembahasan mengenai hierarki atau struktur organisasi yang ada di kubu pemerintah dunia. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini biar Mimin Vivi tambah semangat lagi ngontennya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!